Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Niken dari program studi komunikasi Universitas Cyber Asia dari kelas mata kuliah 104. Saya ingin mempresentasikan tentang teori efek media pada acara TV MasterChef Indonesia. Tugas ini sebagai acuan daripada UTS yang diberikan oleh Ibu dosen Adinda Arifia SIKOM MIKOM dengan mata kuliah komunikasi massa. Baiklah, kita mulai saja ke slide selanjutnya. Pada program TV ini yang tayang sejak Mei 2011 dengan judul MasterChef Indonesia, merupakan acara pencarian berbakat memasak yang menampilkan berbagai macam masakan, tantangan, dan kisah inspiratif dari para kontestan. Total penayangan sudah mencapai 11 season hingga di tahun 2023. Dari season 1 hingga season 11 telah diisi oleh berbagai macam juri yang mumpuni. Tetapi dari tahun 2019 hingga tahun 2023, kedudukan juri-juri MasterChef Indonesia diisi oleh Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renata. Program ini juga mengusung konsep tentang kompetisi memasak antara koki yang amatir, tapi memiliki hobi dan keahlian dalam bidang memasak. Peserta ini juga berasal dari berbagai daerah, usia, dan profesi di Indonesia. Mereka pun juga harus menunjukkan skill atau kemampuan memasak dalam berbagai macam tantangan, seperti mystery box, invention test, pressure test, team challenge, dan elimination challenge. Pada slide selanjutnya, saya akan menampilkan tentang pemenang MasterChef Season 11. Pemenang MasterChef Indonesia Season 11 adalah Belinda Christina Sianto, atau biasa disebut Belinda. Ia berasal dari Malang, Jawa Timur, dan dia juga mendapatkan skor tertinggi dari hasil memasaknya, yaitu 94 dari 100. Dan juga ada Rizkia Putra Singarimbun yang menduduki posisi runner-up. Ia berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan mempunyai skor dari para juri yaitu 91 dari 100. Keduanya pun mendapatkan hadiah uang tunai dan sebuah mobil. Tapi membedakan ialah Belinda juga mendapatkan trofi MasterChef, sedangkan Kiki tidak mendapatkan trofi tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada program acara MasterChef Indonesia, yaitu dapat merujuk pada teori efek media, teori use and gratification. Artinya adalah bahwa penonton atau audiens sebagai individu aktif yang memilih dan menggunakan media massa berdasarkan kebutuhan dan tujuannya sendiri. Audiens juga memiliki inisiatif untuk menghubungkan kepuasan kebutuhan akan pilihan media tertentu. Acara ini juga dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dan tujuan penonton seperti hiburan, informasi, identifikasi, interaksi sosial, ataupun sekedar pelarian dari masalah yang dihadapi. Penonton juga dapat memilih acara dengan sesuai selera, minat, dan nilai-nilainya. Rumusan teori di atas diasumsikan berdasar para ahli, yaitu Elihu Katz, J.Z. Blumler, dan Michael Gurvitch. Apa saja sih efek media yang ditimbulkan dari acara ini? Yang pertama, efek kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, atau kesadaran penonton tentang berbagai macam masakan, bahan, teknik, atau budaya kuliner. Misalnya, masak, tips, atau trik yang ditunjukkan oleh para kontestan, juri, atau bintang tamu.
efek yang kedua yaitu efek afektif yang berkaitan dengan emosi, perasaan, atau sikap terhadap acara, kontestan, atau masakan yang ditampilkan. Dan juga yang terakhir, dapat menimbulkan efek perilaku, yaitu efek yang berkaitan dengan tindakan, reaksi, atau respon penonton terhadap acara, kontestan, atau masakan yang ditampilkan. Baiklah teman-teman, sampai juga kita pada kesimpulan, yaitu dampak daripada teori use and gratification pada masyarakat dapat bervariasi, yaitu tergantung pada jenis media, kebutuhan, dan tujuan yang dipenuhi oleh audiens. Misalnya saja, audiens memperoleh informasi, pengetahuan, dan wawasan baru tentang dunia memasak yang dapat meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraannya. Penonton juga dapat merasakan emosi, suasana hati yang positif dengan menikmati hiburan, relaksasi, dan kesenangan dari media tersebut, sehingga mengurangi stres, kebosanan, maupun ketegangan. Dan juga bisa mendapatkan inspirasi yang memotivasi dalam memasak atau mencari resep makanan yang sebelumnya belum pernah kita coba. Yang terakhir adalah meningkatkan interaksi, komunikasi, atau sosialisasi terhadap orang lain yang juga menonton acara ini, baik lewat media sosial, forum-forum atau kelompok, ataupun obrolan langsung. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam komunikasi.